Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini untuk mempresentasikan hasil resensi buku-buku non-fiksi dan fiksi. Di sini, saya Divina Maharani akan mempresentasikan resensi buku novel fiksi berjudul Ivana Vanji. Di sini saya Muhammad Faris Noval akan meresensikan buku non-fiksi berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahri. Buku novel fiksi Ivana Vanji. Identitas buku, judulnya Ivana Vanji, ditulis oleh penulis Risa Saraswati, diterbitkan oleh PT Bukune, tahun terbitnya 2018, tebal buku 211 halaman. Pendahuluan. Novel Ivana Vanji ini adalah salah satu novel Risa Saraswati yang memiliki pesan moral yang sangat bagus, dibalut dengan tingginya rasa kekeluargaan antar para tokoh, yang membuat para pembaca menjadi begitu terharu dan merasa tersentuh. Isi buku. Novel ini berkisahkan tentang kisah masa lalu kehidupan seorang hantu perempuan Belanda bernama Ivana Vanji, seorang gadis Semarang yang merupakan salah satu dari teman hantunya Risa. Mereka bertemu pertama kali di sebuah lokasi tempat Risa melakukan pembuatan klip video lagu Story of Peter. Tanpa alasan yang jelas, Ivana seakan begitu marah dan berteriak mengusir Risa. Sontak, hal itu membuatnya penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu seperti apa sosok hantu Ivana. Risa Saraswati berusaha untuk merangkum kisah-kisah Ivana dari mulut ke mulut hantu Belanda lainnya, termasuk musuh Ivana sendiri, Elizabeth. Kepindahan Ivana bersama keluarganya dari Belanda ke Indonesia telah mengubah nasibnya. Ivana Vanji merupakan putri dari pasangan Belanda Peter Vanji dan Suzy Vanji. Ayah Ivana, Peter Vanji, mendapat pemindahan tugas kemiliteran ke sebuah daerah penjajahan yang merupakan alasan dari kepindahan keluarga tersebut ke Hindia Belanda. Saat itu, Ivana masih sangat kecil. Ia merupakan anak yang sangat periang dan gemar berpetualang seperti kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya jauh berbeda dengan kaum Belanda lainnya yang menetap di Hindia Belanda, yang biasanya terkenal dengan sifatnya yang arogan, semena-mena, dan merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan bangsa pribumi. Sebaliknya, kedua orang tua Ivana sangat memanusiakan bangsa pribumi, bahkan senang bergaul dengan keluarga pribumi. Rasa cinta mereka terhadap Hindia Belanda tersebut sangat besar. Atas rasa syukur terhadap kebahagiaan keluarga tersebut di tanah jajahan, Peter Vanji bahkan memutuskan untuk memberi nama bayi laki-lakinya yang baru lahir dengan nama Dimas, yang merupakan nama yang biasanya dipakai oleh bangsa pribumi. Dengan itu, nama keluarga Vanji tercoreng di mata orang Belanda. Keluarga tersebut dikucilkan serta dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang Nederland. Mereka kerap mengujingkan, menganggap rendah, dan mendiskriminasi keluarga Vanji. Salah satu teman militer, Peter, menyarankan agar ia dan keluarganya tidak terlalu dekat dengan orang pribumi. Namun, kedua pasangan tersebut tetap tidak menghiraukan perkataan orang lain dan tetap memperlakukan bangsa pribumi dengan baik dan ramah. Dan ternyata, usulan serta peringatan dari teman militernya itu benar. Semasa hidupnya, Dimas dijauhi oleh anak-anak Nederland lainnya, karena namanya yang dianggap aneh. Ivana memiliki sifat agresif, merasa ingin selalu melindungi adiknya. Ia memarahi orang-orang yang berani menghina adiknya. Nama Dimas merupakan awal dari tragedi yang akan dialami keluarga Vanji. Sehingga suatu ketika, Dimas jatuh cinta pada seorang gadis Belanda bernama Elizabeth Brouwer, anak dari Rudolf Brouwer, seorang petinggi militer bangsa Nederland. Keluarga Brouwer merupakan salah satu pejabat tinggi yang sangat dikenal dan dihormati oleh bangsa Nederland pada masa itu. Keluarga Brouwer berniat untuk berkunjung ke rumah keluarga Vanji. Mereka segera mempersiapkan diri untuk acara penting tersebut. Kemudian, terlintas sebuah ide.
Dengan kecintaan mereka terhadap budaya Hindia Belanda, keluarga Vanje menyambut kehadiran mereka menggunakan pakaian khas Hindia Belanda, serta menyajikan masakan Hindia Belanda sebagai jamuan untuk keluarga Brouwer. Melihat hal tersebut, keluarga Brouwer menganggap aneh dan tersinggung terhadap perilaku keluarga Vanje dan memandang rendah keluarga mereka. Kemudian, pada suatu saat, Dimas memperkenalkan dirinya kepada Elizabeth. Ayah Elizabeth mengetahui kedatangannya tersebut. Sehingga saat mengetahui Dimas Vanje menyukai anak dari keluarga Brouwer, ayahnya sangat murka. Apalagi mereka tahu bahwa keluarga Vanje adalah keluarga yang sangat menyukai Hindia Belanda. Dimas kemudian diculik dan disekap oleh tangan suruhan ayah Elizabeth, hingga akhirnya ia meninggal. Atas kesedihan dan rasa sesal yang mendalam, Suzy Vanje sakit-sakitan dan meninggal dunia, disusul oleh Peter yang memutuskan untuk bunuh diri. Hingga akhirnya hanya tersisa Ivana dalam keluarga Vanje tersebut. Hal itu membuat Ivana sangat terpukul, marah, dan ingin membalaskan dendamnya pada bangsanya sendiri. Sehingga ia menyusun suatu rencana untuk membunuh orang-orang bangsa Nederland dengan cara menjadi mata-mata Nippon. Selama menjadi mata-mata bangsa Nippon, Ivana bertemu dengan seorang prajurit tentara Jepang bernama Matsuya. Perlakuan Matsuya yang baik terhadap Ivana membuat Ivana menyukainya. Kemudian, satu persatu orang Belanda tewas terbunuh di hadapannya, termasuk Elizabeth dan ibunya. Sedangkan Rudolf Brouwer keberadaannya tidak kunjung ditemukan di tempat persembunyian keluarga Brouwer. Alur yang digunakan pada novel Ivana Vanje ini adalah alur maju mundur. Penokohan. Yang pertama, tokoh Ivana Vanje yang merupakan tokoh yang tegas, pemarah, pendendam, dan tidak membedakan orang dari status dan derajat, serta memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, mandiri, dan pada awalnya sifatnya baik dan tulus. Dimas Vanje. Ia tidak membedakan orang dari status dan derajat, baik, tulus, serta rela berkorban. Peter Vanje sifatnya gemar berpetualang, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, tidak membedakan orang dari status dan derajat, cinta dengan negeri dan budaya Hindia Belanda, baik dalam mendidik anaknya, bersikap mandiri. Suzy Vanje gemar berpetualang, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, tidak membedakan orang dari status dan derajat, cinta dengan negeri dan budaya Hindia Belanda. Kemudian Rudolf Bauer yang sifatnya sombong, serakah akan kekuasaan, kejam, dan protektif terhadap anaknya. Kemudian Nyonya Sari yang sifatnya baik, tulus, serta simpatik. Kemudian Charles yang sifatnya baik, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, pembela kebenaran, serta toleransi antar bangsa. Kemudian tokoh Matsuya yang merupakan seorang prajurit Nippon yang memperlakukan Ivana dengan baik, ramah, dan menyayang, namun ingkar janji. Kemudian ada beberapa tokoh pekerja di kediaman Vanje, yaitu Saiful, Sarinda, dan Gunawan yang sifatnya baik, tulus, serta dapat diandalkan. Novel ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang diantaranya penyampaian cerita yang disampaikan menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian novel ini mampu membawa emosi para pembaca naik dan turun, sehingga pembaca dapat bersimpati dan ikut dalam kesedihan tokohnya. Kemudian novel ini memiliki layout buku yang menarik, simpel, serta ukuran font yang nyaman untuk dibaca. Novel ini memiliki jalan cerita yang menarik, didukung oleh latar suasana yang berada pada tempo masa penjajahan, serta amanat yang baik dalam ceritanya. Novel ini memiliki kekurangan, yaitu dalam akhir ceritanya tidak diceritakan akhir kehidupan dari Ivana Vanje, sehingga membuat para pembacanya penasaran dengan kejelasan akhir hidupnya. Amanat yang bisa diambil dari novel ini, yang pertama, balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan segala permasalahan,
dan hanya akan memperkeruh permasalahan dan tidak ada baiknya. Kedua, itu untuk tidak membeda-bedakan orang dari status dan derajat. Yang ketiga, harus mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi dan saling melindungi sesama saudara. Buku non-fiksi, jika kita tak pernah jadi apa-apa. Identitas buku. Judul bukunya adalah Jika Kamu Tak Pernah Jadi Apa-apa, ditulis oleh Alfi Syahrin, diterbitkan oleh Gagas Media, tahun terbit 2019, dan tebal buku atau jumlah halaman 236 halaman. Pendahuluan. Alfi Syahrin adalah seorang penulis muda asal Surabaya yang telah menerbitkan banyak buku. Salah satunya adalah novel yang berjudul Jika Kamu Tak Pernah Jadi Apa-apa. Buku yang terbit tahun 2019 ini terinspirasi dari pengalaman Alfi di tahun sebelumnya. Buku ini membahas ketakutan manusia akan masa depan. Realitas hidup dimulai dengan kesibukan kelulusan sekolah, menengah atas persiapan masuk ke universitas energi favorit. Beberapa akan berhasil dan beberapa akan gagal. Tetapi, akhirnya mereka terjebak dalam gap year dan ingin menikah ketika mereka sangat lelah di masa depan. Namun, sebenarnya masa depan yang dikhawatirkan tidak terlalu menakutkan. Penulis memiliki harapan bahwa buku-buku yang dibuatnya bisa menemani seorang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, penulis juga memotivasi untuk terus mencoba dan tidak mudah menyerah. Isi buku. Setiap orang pasti takut ketika memikirkan masa depan, kan? Ketakutan datang dari dalam dirinya sendiri. Jika kamu bisa memikirkan masa depan dan selalu berpikir positif, ketakutan ini tidak akan muncul di benakmu. Buku ini mengajarkan bagaimana cara mengatasi masalah yang ada dalam hidupmu dan cara menghilangkan ketakutan tersebut. Selain itu, dalam buku ini dijelaskan bahwa semangat dan harapan harus tetap ada meski hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan rencana. Sebagai seorang anak, sangat mudah untuk mengatakan apa yang diinginkan. Namun, ini berbeda dari kenyataan yang saat ini, di mana kamu mulai berpikir tentang apa yang kamu inginkan dan ingin menjadi siapa. Di sini, kamu perlu membuat strategi yang sangat tepat untuk mendapatkan sekolah dan pekerjaan terbaik yang sesuai dengan keahlian yang kamu punya. Jika pekerjaan yang didapatkan tidak sesuai dengan keahlianmu, kamu akan merasa tidak nyaman. Hidup itu tidak begitu sepele, jadi manfaatkanlah hidup sebaik mungkin. Hidup adalah ketika kamu harus terus bergerak, mengambil impianmu dengan serius, dan kamu harus belajar biasa saja, tidak terlalu bahagia maupun terlalu sedih. Jangan buang waktumu karena kamu mungkin akan menyesalinya di masa depan. Kamu akan menyesalinya di kemudian hari. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian, jika kamu tahu fakta yang sebenarnya, janganlah kamu hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, yang perlu kamu lakukan haruslah mencari nilai yang bisa membuatmu lebih baik dan lebih pintar dalam mengambil keputusan. Itu semua adalah proses. Jalankan prosesnya dan nikmati hasil yang akan datang. Jika ingin kuliah, jangan mencari jurusan kuliah yang tepat. Namun, temukan jurusan yang sesuai dengan hobi dan mata pelajaran sekolah menengah yang paling disukai. Jika mencari jurusan yang tepat, akan sulit untuk menemukannya karena setiap jurusan memiliki kesulitan masing-masing dan juga pasti memiliki titik jenuh. Setelah kamu mendapatkan beberapa jurusan yang kamu pilih, jangan langsung gegabah untuk memutuskan mengambil jurusan tersebut. Coba lihatlah daftar mata kuliah dan materi-materi yang sekiranya akan kamu hadapi semasa kuliah. Kemudian, coba tanyakan kepada orang-orang yang berada di jurusan yang kamu inginkan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi untuk mempertimbangkanmu dalam mengambil jurusan tersebut. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hidup adalah rencana yang misterius. Orang yang berprestasi tidak selalu diterima, dan orang yang tidak berprestasi tidak selalu diterima juga tidak selalu ditolak. Kamu tidak dapat melihatnya hanya pada satu sisi.
Jadilah orang yang bijaksana dalam memilih sesuatu. Orang tua tidak hanya membutuhkan anak-anak yang baik, tetapi juga anak-anak yang berbakti dan sukses. Yakinlah bahwa suatu hari kamu akan berada di atas panggung dan menarik perhatian banyak orang. Di sana kamu akan berbicara tentang kesalahan dan menginspirasi audiensmu. Pasti ada kegagalan di balik kesuksesan. Kamu harus pantang menyerah dan selalu berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, agar kamu bisa sukses. Semua usahamu akan dihargai. Jadi, terlepas dari kesulitan, kamu harus bersabar, tetap percaya, terus menjadi lebih baik, dan terus meningkat. Itulah kunci sukses yang sebenarnya. Buku ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, kekuatan buku ini terletak pada sampul yang menarik. Ia memiliki latar belakang hitam dan judul kuning. Tema yang dibahas dalam buku ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan nyata masa remaja dan dewasa, ketika kamu perlu memikirkan masa depan. Alur cerita yang disajikan dalam buku ini juga menarik dan tidak membosankan. Selain itu, bahasanya juga mudah dipahami. Kelemahan buku ini adalah terdapat beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang sulit dipahami oleh pembaca yang tidak bisa berbahasa Inggris. Namun, itu bukan masalah besar, karena kalimat tulis masih bisa dimengerti. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah buku ini mengajarkan kamu untuk mengatasi dan menghadapi semua masalah hidup yang sebenarnya. Buku ini juga mengajak kamu untuk selalu berpikir positif saat menghadapi masalah dan memotivasi pembaca untuk selalu berusaha. Meski menghadapi banyak kegagalan dalam hidup, oleh karena itu, buku ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.